Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep vektor yang merupakan materi matematika peminatan kelas 10 semester 2 ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu vektor, kemudian bagaimana vektor di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3, apa itu vektor posisi, dan juga bagaimana kesamaan vektor. Langsung kita terapkan ke soal-soal ya. Soal-soal yang akan kita bahas kali ini kayak ambilkan dari buku PR Intan Pariwara kelas 10 Matematika Peminatan semester 2 yang UK 1 bisa disimak halaman 8 sampai 9. Kita mulai nomor pertama, perhatikan gambar berikut dan vektor-vektor di bawahnya. Nanti yang diminta adalah vektor yang sesuai dengan gambar adalah. Nah, apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai besaran atau nilai serta arah. Vektor digambarkan menggunakan anak panah, besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, sedangkan arahnya dinyatakan dengan arah anak panahnya. Jadi misalkan kakak punya ruas garis A ke B dengan anak panah seperti ini, maka ini bisa kita nyatakan sebagai vektor AB ya, vektor AB. Ditulisnya nanti seperti ini, atau boleh juga kita namai misalkan ini tuh namanya vektor U. Nah, ada dua penulisan vektor ya, boleh perwakilan hurufnya, atau bisa juga dinyatakan dalam sebuah huruf kecil yang diberikan tanda panah di atasnya. Kadang ada juga yang menyimpulkan dengan huruf kecil, ada garis di bawahnya. Ini juga dibacanya vektor U, tapi agak jarang ya penulisan seperti ini. Atau huruf U saja, tapi tebal, huruf tebal, U tebal. Vektor pada ruang dimensi 2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal atau horizontal. Bilangan pertama menyatakan arah ke kanan kalau nilainya positif ya, atau ke kiri kalau nilainya negatif. Bilangan kedua menyatakan arah ke atas kalau angkanya positif dan ke bawah jika nilainya negatif. Contohnya ini langsung ke soal ya. P ke Q. P ke Q berarti arahnya ke sini. Dari P ke Q. Maka nanti vektor PQ dapat kita tulis sebagai bilangan yang dituliskan secara vertikal semacam ini atau tegak, atau juga boleh mendatar. Jadi boleh juga ditulis seperti ini, min 3,3 seperti koordinat, hampir sama ya. Asalkan depannya ada PQ gini, berarti artinya ini vektor ya. Vektor PQ min 3,3. Bilangan yang depan menyatakan arah ke kanan atau ke kiri. Ke kanan jika nilainya positif, ke kiri jika nilainya negatif. Kita lihat dari P menuju Q berarti kita ke kiri dulu ya teman-teman. Ke kiri berapa satuan nih? 1, 2, 3. Ke kiri berarti tandanya negatif. Karena 3 satuan berarti negatif 3. Nah, pada posisi terakhir ini untuk menuju titik Q berarti kita ke bawah 1, 2, 3. 3 satuan. Kalau ke bawah tandanya juga negatif. Jadi bilangan yang pertama min 3, yang kedua juga min 3. Ini tadi menandakan dia ke kiri 3 satuan. Kalau yang bawah berarti ke bawah ya, ke bawah 3 satuan juga. Nah, seperti itu. Jadi untuk pernyataan pertama ini bernilai salah ya, harusnya yang komponen bagian bawahnya ini tandanya negatif, sedangkan di sini positif. Oke, kita skip sekarang ke pernyataan yang kedua. QR, kita lihat Q di sini, R di sana, berarti arahnya ke sana. Dari Q dulu, awalnya dari Q, nanti terakhir tujuan kita R. Dari Q berapa satuan? Ke kanan ya, karena di sana R tuh di sebelah kanannya Q, jadi kita jalannya ke kanan. Berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Jadi nanti vektor QR dapat kita tulis yang bilangan pertama 6 dan bertanda positif karena ke kanan. Kemudian menuju ke R sebanyak 1 satuan, dan dari posisi terakhir R ini adalah atasnya, berarti kita jalan ke atas 1 satuan, jadi positif 1.
Nah, ini tadi menandakan yang bagian bilangan atas itu artinya ke kanan 6 satuan. Yang bawah positif 1 berarti ke atas 1 satuan gitu ya. Jadi kiri itu min, kalau kanan plus. Bawah itu min, atas plus, seperti itu. Kita cek apakah benar. Di sini bilangan yang pertama 1, bilangan yang kedua 6. Kebalik ya, harusnya 6-nya yang bagian atas, 1-nya yang bagian bawah. Berarti bukan pula jawaban. Nah, kalau bukan jawaban, harusnya jawabannya yang C ini nih. Pernyataan ketiga. Biar lebih jelas kita cek ya. PR dari P ke R. Karena R ada di sebelah kanan P, berarti kita jalan ke kanan. Berapa satuan nih? 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Berarti nanti vektor PR dapat kita tuliskan 3 satuan ke kanan berarti positif 3 pada bilangan yang pertama. Bilangan yang kedua berarti turun ya. Turun berapa satuan nih? Ke bawah berapa satuan? 1, 2. Oke, berarti taruh di sini angka min 2. Artinya turun atau ke bawah 2 satuan ya. Tadi ini artinya 3 satuan ke kanan. Yang bawah ini artinya 2 satuan ke bawah. Seperti itu ya. Jadi yang pernyataan 3 ini bernilai benar teman-teman. Makanya kita tadi pilih yang C ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Lanjut berikutnya nomor 2. Di sini ada beberapa vektor yang diminta soal. Vektor yang sama dengan min 2, 4 adalah yang mana? Nah, min 2 itu artinya kan tadi ke kiri ya, karena tandanya negatif. Ke kiri 2 satuan. Kemudian bilangan yang kedua plus 4 itu berarti ke atas 4 satuan. Jadi kita cari aja nih yang ke kiri 2 satuan, ke atas 4 satuan tuh yang mana? Untuk yang vektor A, panahnya ke sini ya, panahnya ke arah sana. Artinya mulainya dari sini, terakhir nanti tujuan kita ke sini. Berarti kita harus ke kanan berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4 ya. Untuk vektor A, 4 satuan ke kanan, lalu 2 satuan ke atas, jadi 4, 2. Itu vektor A. Salah ya, harusnya min 2, 4. Kita cek yang vektor B sekarang. Vektor B panahnya ke arah sini. Nah, berarti kita ke kiri dulu. Ke kiri berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ke kiri 4 satuan, berarti min 4. Kemudian ke atas 2 satuan, plus 2. Bukan juga ya. Ke vektor C sekarang. Kalau kita perhatikan, vektor C ini sejajar dengan vektor B. Bahkan panjangnya sama ya, panjangnya sama. Tetapi lihat tanda panahnya teman-teman, karena vektor itu bukan hanya besaran yang punya nilai, tapi juga punya arah. Nah, tadinya vektor B itu ke sana, arahnya ke sana, ke tanda panahnya ke sana ya. Tapi kalau vektor C kebalikannya, artinya apa? Panjangnya sama, otomatis vektornya pasti sama. Tetapi karena berlawanan arah, jadi nanti berlawanan tanda. Jadi vektor C sama dengan negatifnya dari vektor B. Kalau kita kerjakan, berarti nanti bilangan pertama kita kalikan negatif, 4. Bilangan kedua juga kalikan negatif, jadi 4 min 2. Gitu. Tapi bukan jawaban ya. Oke, sekarang kita cek yang vektor D. Untuk mendapatkan vektor D, karena arahnya ke sini, berarti kita ke kanan dulu, 1, 2, 2 satuan. Ke kanan 2 satuan, berarti plus 2. Kemudian ke bawah, 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Ke bawah, berarti negatif 4. Iya, itu vektor D. Sekarang vektor E. Vektor E, karena sejajar dengan vektor D, sama, akan tetapi arahnya berlawanan, berarti nanti berlawanan tanda. Vektor E negatifnya dari vektor D. Jadi ini angkanya kita kalikan negatif 1 ya. 2 kalikan negatif 1, negatif 2, negatif 4 kali negatif 1, 4. Nah, seperti itu vektor E. Jadi jawaban yang paling tepat untuk vektor yang sama dengan ini adalah yang vektor E. Seperti itu teman-teman.
Kita lanjut nomor 3. Jika koordinat titik K min 1, min 2 dan L min 5,3, maka vektor KL sama dengan, jadi jika kita punya koordinat suatu titik, misalkan titik A ya, XA, YA, dan koordinat titik B, XB, YB, maka nanti vektor AB dapat kita tentukan dengan cara XB dikurangi XA, YB dikurangi YA. Jadi komponen X dan Y-nya saling kita kurangkan seperti itu. Ya, sehingga untuk jawaban soal kita ini vektor KL nanti adalah XL dikurangi XK, komponen Y dari titik L kita kurangkan dengan komponen Y dari titik K. Gitu, harus dibalik ya teman-teman ya. Jadi kalau KL berarti yang berada di depan itu L-nya dikurangkan dengan yang K, seperti itu. Kita langsung kurangkan, tapi kita sebut yang L dulu. Min 5 ya, untuk Y-nya nanti 3, min 5,3 atas bawah. Dikurangkan dengan XK dan YK-nya min 1, min 2. Nah, tinggal kita hitung ya. Min 5, min 1 sama aja min 5 tambah 1, yaitu min 4. 3, min 2 sama aja 3 tambah 2, 5. Jadi, vektor KL adalah min 4, 5. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut lagi, nomor 4. Diketahui vektor MN sama dengan 6, min 3 dan koordinat titik N 3, min 2. Koordinat titik M adalah titik-titik. Oke, kita ingat tadi MN, vektor MN berarti artinya nanti komponen X pada titik N kita kurangkan dengan komponen X pada titik M. Demikian juga yang komponen Y-nya juga kita kurangkan seperti ini. Nah, MN sudah diketahui 6 min 3. XN dan YN-nya ini ya, ini sebagai XN, ini sebagai YN. Jadi ganti aja ini dengan 3 min 2. Kurangi XM dan YM. Nah, ini tinggal kita pisah aja teman-teman. 6 sama dengan 3 dikurangi XM. Berarti XM sama dengan 3 dikurangi 6, yaitu negatif 3. Untuk komponen Y-nya kita ambil dari persamaan yang bawah. Min 3 sama dengan min 2 kurangi YM. Atau YM sama dengan min 2 ditambah 3. Hasilnya 1. Sehingga koordinat dari titik M adalah XM, YM, yaitu negatif 3,1. Negatif 3,1. Jadi yang D. Lanjut nomor 5. Diketahui koordinat titik A, B, dan C. Jika vektor C merupakan vektor posisi titik C dan vektor AB sama dengan vektor C, maka nilai P plus Q adalah titik-titik. Jadi, vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat, atau kalau ruang dimensi 2, 0,0 ya. Vektor posisi biasanya dituliskan sebagai huruf kecil seperti C ini, atau ada yang menuliskan OC seperti ini juga boleh ya. O itu artinya titik pangkal koordinat, kemudian ujungnya adalah koordinat C, jadi OC, atau ditulis C kecil. Nah, pada soal ini, vektor AB sama dengan vektor C atau vektor posisi dari C. AB seperti kita ingat, berarti B dikurangi A. Komponen X dan Y-nya kita kurangkan, B dikurangi A, gitu ya. Atau menggunakan yang tadi, XB dikurangi XA, yang bagian bawah YB dikurangi YA. Boleh juga teman-teman langsung tulis gini juga bisa nih, B dikurangi A sama dengan C. Koordinat B tadi P,2, kakak tulis sebagai vektor tegak seperti ini ya, boleh juga mendatar. Dikurangi koordinat A 1 min 4. Kita sama dengan vektor posisi C, yaitu 5 Q. Kemudian kita operasikan, P dikurangi 1, P min 1,
Yang bagian bawah 2 kurangi min 4, 2 tambah 4, 6. Nah, dari sini kita dapatkan nilai P dan Q. Kita ambil yang posisinya sama, yang komponennya sama. Misalkan komponen X yang ruas kiri dengan komponen X yang ruas kanan. P-1 sama dengan 5, kita dapat P sama dengan 6. Kemudian komponen Y kita samakan antara ruas kiri dan ruas kanan, 6 sama dengan Q. Ya udah, berarti Q-nya 6 ya. Yang ditanyakan adalah P ditambah Q. 6 ditambah 6 yaitu 12. Jadi jawaban yang tepat yang A. Mudah ya teman-teman. Lanjut lagi nomor 6. Jika koordinat titik A, kali ini ruang dimensi 3 ya. Jadi komponennya nanti X, Y, dan Z. Absis, ordinat, aplikat. Vektor posisi titik A adalah, nah ini tinggal kita tuliskan aja. Mau ditulis mendatar seperti ini, vektor A, min 3, 8, min 5, seperti ini boleh, atau dituliskan tegak, min 3, 8, dan min 5, yang opsi C ini ya. Jadi tidak ada perhitungan teman-teman. Lanjut nomor 7, diketahui koordinat titik MN. Vektor MN adalah, MN berarti sama seperti yang tadi ya. Komponen X, Y, dan Z-nya kita kurangkan, N dikurangi M. Nah, kalau mau langsung seperti ini ya. N 1, 3, min 6 dikurangkan dengan komponen M, min 2, 7, min 4. Nah, 1 kurangi min 2, 1 tambah 2, 3. 3 kurangi 7, min 4, min 6, min 4, min 6 tambah 4, min 2. Jadi vektor MN 3, min 4, min 2 yang D. Atau boleh juga ditulis mendatar 3, min 4, min 2. Bahkan nanti ada juga ya penulisan seperti ini, 3I dikurangi 4J dikurangi 2K. Nah gini, jadi penulisannya dalam IJK, boleh. Kita lanjut nomor 8, jika koordinat P dan vektor PQ sama dengan ini, koordinat titik Q adalah, PQ sudah diketahui nih, vektor PQ kan harusnya Q dikurangi P ya. Vektor PQ-nya 3, 2, min 4. Kita samadankan dengan Q. Q-nya kita belum tahu, dikurangkan dengan koordinat P, 4, min 2, 1. Ya udah, berarti pindah ruas aja nih. Min 4, min 2, 1 ini ke kiri coba ya. Jadi 3, 2, min 4. Kalau pindah ke kiri, tadinya tandanya min menjadi plus. Berupa tanda kebalikannya. 4, min 2, 1. Nah, tinggal kita hitung, Q-nya boleh ditaruh di kiri sekarang. 3 ditambah 4, 7. 2 ditambah min 2, 0. Min 4 tambah 1, min 3. Jadi koordinat Q adalah 7, 0, min 3. X, Y, Z. Absis, ordinat, aplikat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya nomor 9. Jika koordinat titik A, B, kemudian vektor AB diketahui, maka nilai M berapa? Hampir sama nih teman-teman ya. Vektor AB berarti B kita kurangkan dengan A. Koordinat B, N. Kemudian 2M sebagai Y-nya, Z-nya M plus 2 ya. Kita kurangkan dengan A. M min 5, 2N. Hasilnya tadi vektor AB adalah min 7, 1 min 4N, dan 3M. Kita kurangkan. N dikurangi M, karena beda variabel kita tulis ulang aja. N kurangi M. Yang komponen Y-nya 2M kurangi min 5, berarti 2M tambah 5 ya. Satunya bervariabel, satunya konstanta, jadi kita tulis apa adanya seperti ini. M ditambah 2 kurangi 2N, juga berbeda, maka kita tulis M ditambah 2 kurangi 2N. Untuk menentukan nilai M dan N, kita tinggal ngambil kesamaan ini ya. Pertama, yang bagian X atau paling atas, min 7 sama dengan N dikurangi M.
Atau boleh kita tulis M kurangi N sama dengan min 7. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Persamaan kedua didapat dari komponen Y-nya. 1 kurangi 4N sama dengan 2M ditambah 5. Atau kalau kita pindah ruas, min 2M min 4N sama dengan 5 kurangi 1, 4. Sebagai persamaan kedua. Atau kita sederhanakan dulu ya, dibagi min 2 kedua ruas, kita dapat M ditambah 2N sama dengan 4 dibagi min 2, min 2. Persamaan kedua. Persamaan ketiga kita dapat dari komponen Z-nya. 3M sama dengan M ditambah 2 kurangi 2N. Kalau kita pindah ruas, menjadi 2M ditambah 2N sama dengan 2. Kita bagi 2 kedua ruas, M plus N sama dengan 1 ya. Ini sebagai persamaan ketiga. Nah, karena di sini hanya ada 2 variabel, kita cuma butuh 2 persamaan saja. Lalu kita eliminasi substitusi untuk mendapatkan nilai N dan M-nya. Ambil salah satu, misalkan persamaan 1 dan ketiga. Boleh ya? Persamaan pertama, N dikurangi M sama dengan min 7. Persamaan ketiga, M plus N atau sama aja N plus M sama dengan 1. Untuk mendapatkan nilai M-nya berarti yang kita hilangkan N-nya. N dikurangi N itu habis. Min M kurangi M, jadi min 2M. Min 7 kurangi 1, min 8. Maka nilai M-nya adalah min 8 dibagi min 2, positif 4. Nah, sehingga kita dapat ya nilai M positif 4, yaitu opsi yang A. Kita lanjut lagi, nomor 10, diketahui koordinat titik K, L, dan M jika vektor KL sama dengan vektor MN. Koordinat titik N adalah, jadi ada kesamaan vektor KL sama dengan vektor MN. Berarti ini vektor posisi L, kita kurangkan dengan vektor posisi K, kita samakan dengan N kurangi M, ya, hurufnya dibalik. L 2, 8, min 2. Kayak tulis dalam bentuk vertikal ya, dikurangi K, kurangi min 1, 5, min 4. Kita sama dengan N, N-nya mau kita cari, M kita tulis 5, 3, min 3. Nah, kita operasikan aja ya. 2 dikurangi min 1, 2 tambah 1, 3. 8 kurangi 5, 3. Min 2, min 4, min 2 tambah 4, 2. Karena kita hanya mencari vektor N, berarti kita pindah ruas saja yang vektor di belakangnya N ini. Tadinya tandanya negatif ya, kalau pindah ruas jadi positif. 5, 3, min 3. Jadi ini pengoperasiannya sama seperti pada materi matriks. 3 ditambah 5, 8, 3 ditambah 3, 6, 2 ditambah min 3, min 1. Sehingga kita dapatkan koordinat titik N adalah 8, 6, min 1, yaitu yang B. Iya, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya. KK bakal membahas tentang operasi vektor. Walaupun sebenarnya ini teman-teman sudah belajar tipis-tipis ya tentang operasi vektor. Di situ tadi ada pengurangan, kemudian penjumlahan, dan perkalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!